Oke, ternyata ada dua jenis karburator PE28. Yang pertama itu skep panjang. Yang kedua adalah skep pendek. Loh, kok bisa panjang dan pendek? Maksudnya seperti apa, Bang? Dan ini akan saya bahas tentang PE28 skep pendek versus PE28 skep panjang. Ini ada maksud dan tujuan dan ada keuntungan kerugian. Nah, banyak sekali menarik di sini akan saya bahas secara tuntas. Mungkin gak usah panjang-panjang amat, yang penting to the point aja langsung. Ini dia kan. Oke, saya pisahkan dulu. Ada ini tentang PE28 skep panjang dan ini PE28 skep pendek. Kita bahas tuntas. Oke, saya singkirkan dulu karburator yang bukan PE28. Oke. Dan di depan ada PE28. Semua PE28 baik merek aftermarket atau yang non aftermarket. Oke, ini dia kan ya. Saya keluarkan dulu semuanya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf nih karena baru bisa bahas. Pinginnya kemarin-kemarin bahas tentang skep panjang, skep pendek. Oke, ini di sini ada diwakili oleh dua karburator. Yang pertama standarnya NSR SP ya, yaitu PE28 standar NSR SP, dan satunya lagi ini sebagai contoh ya. Yang satunya lagi standar Suzuki RM dan standarnya PE28 Sudco. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini sebagai contoh yang kanan, ini RM dan Sudco modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Dan itu juga kan PE28 juga sama, tapi kita fokus di sini aja, diwakili sama satu karburator aja dulu ya kan ya. Nah, ini ya. Perbedaan paling mencolok di depan yaitu antara si skep panjang dan skep pendek, lihat ya. Tuh ya. Ini yang kiri skep panjang, yang kanan skep pendek ya kan ya. Pokoknya akan dibahas sangat detail sekali. Oke, lihat. Tadi kan dari depan kelihatan ya, yang kanan ini kan sejajar, tuh yang kanan pendek, yang kiri panjang. Kita dari samping, oke, kita sejajarkan. Yang ini yang kanan skep pendek, yang kiri skep panjang. Abaikan mereknya, ini hanya sebagai contoh ya, abaikan mereknya. Coba lihat ya, begini ya. Depannya moncongnya yang RM dan yang Sudco moncongnya standar seperti ini, seperti PWL ya, standar seperti PWL. Atau PE yang begini itu seperti PWL, seperti ini ya. Saya contohnya ambil PWL dulu. Nah, ini kebetulan saya punya PWL 26. Ini maaf butek, maklum ini bekas ya. Moncongnya seperti ini, sama persis dengan PE28. Ini kan 28 penturinya, yang ini kan PWL 26. Ini hanya sebagai contoh ya. Moncongnya sama, yaitu moncong biasa ya. Ini pada Keihin PE28 Sudco atau Keihin PE28 Suzuki RM. Ini ya. Tuh ya, sama dengan PWL. Sementara yang NSR SP yaitu tuh, ini NSR SP ya, PE28 itu NSR SP karena kan PE26 itu NSR Astra ya. Oke. Nah, gini ya. Tuh, lihat ya. Moncongnya ini semi super plow, yang ini non super plow ya. Tuh, begini ya. Ini dari depannya. Ini memiliki keunggulan masing-masing, keunggulan, kerugian, serta karakter yang berbeda. Ini mungkin nanti saya akan bahas. Untuk motor saya cocok yang mana sih Bang? Nah, ini cocok banget video ini ya. Simak sampai tamat ya. Tuh ya. Dari samping juga kelihatan yang kanan lebih pendek. Skepnya nanti kita buka aja. Ini ya, abaikan mereknya. Merek lain juga sama. Ini contoh saya ambil merek yang lain. Tadi kan Goyo, ini CPO. Hanya sebagai contoh merek ya. Sekali lagi abaikan mereknya tuh ya. Ini sejajar ya. Ini sejajar. Tapi yang ini lebih pendek ya, yang kanan lebih pendek, yang kanan lebih pendek, yang kiri lebih panjang, lebih jangkung tuh lihat. Kita buka aja kalau nggak percaya skepnya ya. Kita buka skepnya, oke, kita buka skepnya, kita ukur juga ya nanti ya dengan Sigmat, oke. Ini si skep boncel, ada si skep pendek ya. Yang ini si skep panjang, alias si skep jangkung ya. Oke, saya keluarkan dulu. Nah, secara dimensi, nah kita lihat dulu ya. Secara dimensi beda ya tuh. Ini kita ukur dulu juga. Nah, ini ya tuh. Pendek, panjang. Diameternya sama 30, termasuk ini juga. Kita ukur dulu pakai Sigmat ya, bentar ya. Saya keluarkan dulu Sigmatnya. Kalau nggak percaya ya, ini diameternya ya, baik yang panjang dan yang pendek sama, yaitu 30 ya, 30 tuh, 30 ya. Sama 30. Untuk diameter skepnya sama 30 ya. Diameter skepnya sama 30-an kurang lebih, tapi jangkungnya atau tingginya beda. Nah, lihat. Ya, ini karakter nanti saya jelaskan. Kita ukur yang pendek dulu dong. Yang pendek dulu, bentar saya ukur. Berapa hasilnya?
Ini kita ngitungnya ini ya, bukan pada catway-nya ya. Yang ininya ya, ini ke sini, jangan ukur di sininya ya. Di sini juga sebetulnya bisa, tapi ini yang ini aja ya. Oke. Yang ini ukurannya 33,7, yang pendek ya 33,7. Sementara yang panjang kita ukur, oke, kita ukur dulu berapa ini. Yang ini 38an pas ya, 38,1 atau 0,0, 38 ya. Ini 38 ya, 38 ya. Yang ini 38, ini 33,7 ya. Beda ya tingginya juga ya. Yang ini 33,7, yang ini 38. Jadi selisihnya beda 4,3 mm. Lumayan jauh juga ya. Selisihnya segini ya tuh. Kalau di kasat mata kan begini ya. Nah, dari perbedaan skep tadi jelas ini menentukan karakter yang berbeda. Kalau pada skep pendek itu secara teoritis dan secara performa cocok untuk torsi dan putaran bawah. Nah, ini setuju sekali karena ya berdasarkan yang saya tahu, yang mungkin ilmu saya sebatas itu ya, memang ilmu saya nggak seberapa, tapi yang saya tahu memang kalau skep pendek itu akselerasi bawahnya mantap, torsinya juga oke. Makanya kenapa ini PE tipe skep pendek dipakai di Suzuki RM. Karena special engine itu kan butuh putaran bawah dan juga butuh torsi. Terlihat dari perpaduan antara skep yang pendek, ya oke saya pasang dulu ya, dengan moncong non superflow alias moncong biasa aja ya. Moncong biasa begini itu bagus untuk torsi ya. Keunggulannya nanti ada kerugiannya juga. Bagus untuk torsi ya, karena ini tidak superflow. Gas speednya itu nggak terlalu kencang-kencang amat, tapi memang bagus untuk torsi ya. Putaran bawah juga bagus. Nah, terutama dipadukan dengan skep pendek. Jadi kasarnya skep pendek seperti ini ya, kita ngegas sedikit aja, otomatis kan skepnya tadi cuman bedanya 4,3, ngegas sedikit aja, bukaannya dengan bukaan yang sama ya. Contoh misalnya bukaan segini, pada yang skep pendek itu langsung ngebukanya gede dibanding dengan ngebuka segini dengan skep panjang itu ngebukanya sedikit. Jadi otomatis dengan spek gas yang sama ya, dengan spek gas grip yang sama, misalnya kita pakai gas spontan dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama, tapi karburatornya beda, tentu beda ya bukaannya. Jadi yang ini bukaan gasnya, responsif gasnya lebih spontan, terus torsi bawahnya itu lebih bagus, terus bukaannya itu lebih responsif. Karena buka sedikit aja udah langsung ngebuka. Jaraknya begini, misalnya contoh ibaratnya. Kalau misalnya pada PS skep pendek ya, hanya membutuhkan waktu, misalnya contoh ya. Bentar saya pasang dulu. Nah, ini contoh kiasan sederhananya. Kalau misalnya yang skep pendek ya, misalnya butuh bukaan gasnya itu dari tertutup begini ke gaspol itu, contoh misalnya cukup 1,5 detik misalnya ya, 1,5 detik ya. Ini misalnya butuh 2 detik bukaan full ya, karena ini kan lebih pendek, lebih cepat ngebukanya ya. Atau misalnya begini, ini cukup 1 detik ya, misalnya dibuka itu cukup 1 detik ya, dari tertutup begini sampai full. Ini misalnya butuh waktu 1,2 detik, tetap ada selisihnya, ini lebih cepat terbuka dibanding dengan ini. Jadi ini responsifnya yang skep pendek pasti dapat, didukung dengan moncong yang non superflow alias moncong biasa ya. Ini kan semi superflow ya, ini cocok. Nah, ini kembali ke karakter. Yang ini cocok untuk putaran atas dan top speed. Yang ini cocok untuk putaran bawah dan torsi. Makanya kenapa ya si Keihin memproduksi atau membuat tipe PE itu ada 2 jenis, skep pendek dengan moncong biasa, skep panjang dengan moncong semi superflow. Makanya ini diterapkan, dipasangkan di motor standarnya NSR-SP. Tahu sendiri lah, NSR-SP itu kan top speednya bagus banget ya, 150 cc top speednya bagus banget. Makanya diciptakanlah karburator skep panjang dengan moncong semi superflow. Sementara yang ini diciptakan untuk RM. Tahu sendiri RM adalah special engine Suzuki yang butuh torsi bawah dan karakter RPM bawah beringas, torsi yang gede. Nah, itulah makanya mereka menciptakan 2 jenis karburator ya. Nah, kembali lagi ini ke Sudco. Sudco kan modelnya begini, skep pendek dengan moncongnya moncong biasa. Nah, ini Sudco itu mengambil basicnya dari RM ya. Ada karburator sebetulnya yang tipe begini itu ada 3 ya. Keihin Japan Original RM,
Keihin Japan Original Basic RM. Saya nggak punya contohnya, tapi saya pernah settingkan. Dan juga ada Keihin Sudco. Nah, Keihin Sudco yang original, tapi ya begini ya modelnya. Nah, udah jelas ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau pingin karakter top speed bagus, misalnya contoh saya punya Ninja atau misalnya punya motor apalah gitu yang pingin seneng top speed, pilihannya NSR-SP. Tapi misalnya bang saya untuk gesrek, untuk adventure, untuk yang settingan-settingan bawahnya yang pingin bawahnya enak, ya pilihannya model begini. Pilihannya sebetulnya banyak, ada yang model begini juga aftermarket atau KW super ya. Itu tetap ya sama aja lah istilahnya, cuman itu masih versi KW-nya, tapi saya nggak bahas KW. Intinya yang ini aslinya itu bawaan Suzuki RM, bawaan Keihin Sudco yang walaupun sama-sama PE28. Jadi jelas karakternya aja udah ketahui ya. Ini cocok putaran bawah, torsi yang bagus, RPM bawah yang beringas, akselerasi yang kejam ini ya. Ini sementara cocok untuk top speed, akselerasi yang putaran atas yang mantap, yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, yang butuh gas speed cepat. Nah ini, jadi kalian bisa memilih sesuai kebutuhan. Makanya saya kadang begini ya, ketika ada teman settingin Sudco, tapi untuk top speed emang Sudco agak kurang ya, agak kurang putaran atasnya dibanding dengan Keihin yang original NSR-SP original ya, original Sudco dengan original NSR-SP ya. Jangan bandingin original Sudco dengan KWP, itu nggak head to head ya, jadi nggak apple to apple. Jadi kalau sesama-sama original ini ya, original Sudco atau original RM dibanding dengan original NSR-SP, tentu putaran atas NSR-SP dapat banget. Tapi kalau pingin putaran bawah, oke gila, bangsat gitu torsinya, ya pilihannya yang ini, yang Suzuki RM atau Sudco original atau P28 Basic RM. Sama ya, Basic RM dengan Sudco itu ada ya, ada beberapa penjual yang jual ya. Oke, jadi mungkin jelas. Apalagi didukung standarnya, ini plus ya, standarnya si ini ya udah ininya itu nozzle-nya itu udah kayak PWK ya. Jadi contoh makin mantap, putaran bawahnya itu makin bangsat, ini makin beringas kasarnya seperti itu ya. Jadi kalau NSR-SP itu nozzle-nya nozzle PE28 pada umumnya, sementara ini nozzle-nya udah nozzle yang main jet PWK ya. Jadi udah beda. Sekali lagi pilih sesuai kebutuhan. Nah ya. Jadi tahu sendiri mungkin sekarang skep panjang NSR-SP standar atau skep pendek RM atau Sudco ya. Oke. Jadi mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi karburator itu banyak sekali macamnya. Contoh misalnya PWK juga ada macam-macamnya. Ada KX100, ada KX85, ada KX buat YZ dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali jenis tipenya. Ini saya bahas tentang si skep panjang, skep pendek. Jadi mungkin sekarang agan-agan saudara-saudaraku udah mulai paham. Kelihatan sekali ya bedanya 4,3 mili. Tuh ya. Ini. Oke. Mungkin itu aja. Nanti kita jumpa kembali bersama Bang Pedro di video-video yang lainnya tentang pembahasan karburator. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro si Mr. Teknik mantap gaspol.